Honda itu mulai diadakan. Ya start dari jam 10 malam lah. Di situ dibuat poskamling secara dadakan. Buat tempat kumpul ya bapak-bapak yang ada di daerah situ lah. Ceritanya tiap malam kumpul. Kondisi di ruang bawah itu dalam kondisi udah gelap gulita. Nah, saya sembari nunggu temen itu udah terlelap tidur, pas terbangunnya itu ada suara dengusan dari bawah loteng itu. Kalau saya perhatikan itu dengan kondisi senyap, nampak jelas dengusan kayak suara bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngeri buat kalian semua. Balik lagi di Antara Channel dan pastinya masih barengan saya Egrai Repis dalam segmen Ngeri. Ngobrol misteri, suka atau tidak mereka ada. Alhamdulillah kita sekarang masih ada di wilayah Kota Cirebon. Mendatangi salah satu narasumber yang pastinya punya kisah mistis nyata. Seperti apa kisahnya? Ini dia, Kang Otoy. Ya, Halo bro, sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kang Otoy lagi sibuk apa nih Kang? Untuk saat ini sih ya saya ada pekerjaan lah yang di bidang marketing. Di bidang marketing. Ya biasalah buat aktivitas tanggung jawab seorang suami ya. Iyalah, harus lah. Harus Iya. lah. Sambil ngerokok nggak apa-apa ya Mas Nggak Otoy? apa-apa, nyantai aja. Ini ya terima kasih banyak saya bisa bertemu sama Mas Egrai. Justru kita yang makasih banyak Mas Otoy udah mau bercerita tentang kisah mistisnya. Tapi tadi di belakangan juga kan ngobrol. Ini cerita teror ya Mas Otoy? Iya. Teror dari makhluk halus. Bisa dibilang kayak gitu ya Mas Kang? Pasnya seperti itu. Oke. Jadi ini cerita pasnya di tahun 1998-an. Udah lama banget ya Kang? Udah lama banget. Oke. Jadi apa ya? Dibilang teror, ya pastinya teror. Oke. Karena apa ya, waktu itu kejadiannya pas bebarengan dengan malam Jumat. Pasnya itu kurang lebih pukul 1:30 menitan. Oke, tahan dulu Kang Otoy. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar channel kita semakin berkembang ya Kang. Nah, buat teman-teman juga yang pengen cerita seperti Kang Otoy, punya cerita mistis, bisa langsung aja DM Instagram antarchannel.official. Oke, lanjut Kang Otoy. Ini dia cerita dari Kang Otoy. Mas Egrai, ini terjadi pasnya itu di tahun 98 ya, dimana pada saat itu saya masih sekolah SMA. Masih SMA. Oke. Cuman di waktu saya sekolah itu luang waktunya saya kerja. Namanya kerja rotan lah. Dulu itu ya masih rame untuk rotan ya. Jadi buat biaya sekolah, untuk biaya ngasih ke orang tua, untuk biaya lain-lainnya ya selepas saya pulang sekolah itu ya diluangkan untuk kerja rotan. Oke. Itu ceritanya ada suatu pabrik yang
pabrik rumahan lah, supplier lah pabrik rotan. Di mana majikannya itu dia punya tempat. Kalau orang Cirebon bilang sih istilahnya itu namanya loteng ya, yang dibuat dari kayu dan hanya satu ruang. Luas banget ya Kang? Bukan. Jadi hanya ukuran kalau hitungannya 3 meter kali 3 meter lah. Oh iya. Ketinggian kurang lebih dari lantai ke atas itu ya 5 meter lah. Jadi posisi kita itu ya kalau disetarakan dengan rumah Tempo dulu itu setara dengan di atasnya atap. Oke. Ceritanya gini, loteng itu jarang dihuni. Dibuat tapi dalam kondisi dikosongkan lama. Nah cuma karena jarak dari rumah saya ke pabrik itu cukup jauh, kalaupun misalkan harus pulang pergi itu ya, kalau misalkan malam itu terlalu beresiko. Akhirnya ya saya pulang dari situ ya ambil waktu pagi jam 6 pulang berangkat sekolah. Nah malam saya di situ tiap hari. Ceritanya ini kejadian pada malam Jumat. Biasanya ada teman-teman yang dari rekan kerja itu ya nemenin untuk pulang pagi tidur di situ. Oke. Seperti biasa malam Selasa sampai dengan malam Kamis sampai dengan malam Sabtu lah itu ada yang nemenin, biasanya tidur 2 orang 3 orang. Oke, tapi sorry Kang Otoy, ini masih sekolah ya? Kang Otoy masih sekolah? Masih sekolah. Dan teman-teman kerja juga ada yang masih sekolah atau mungkin? Enggak, jadi memang dia sudah pure total kerja. Oh kerja. Cuma saya sendiri, jadi Oke. sekolah cuma selepas sekolah itu ya dimanfaatin untuk kerja gitu. Sampai malam jam 1 baru istirahat terus tidur di situ. Oke. Nah ini cerita pas tentang adanya hal yang sekiranya mistis atau horor yang bisa dikatakan ini masuk pada teror lah. Teror, betul. Teror terhadap saya yang mungkin karena apa ya, dulu tempat itu tidak pernah ditungguin sama siapapun. Ini ya saya mungkin dianggapnya itu mengganggu. Ceritanya pasnya malam Jumat, kejadiannya itu pukul 1:30. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena begitu kejadian itu saya ngelihat jam dinding ya, pas banget. Dini hari berarti Kang? Dini hari. Biasanya dari hari Senin malam Selasa itu ada yang nemenin ya 2 orang 3 orang. Cuman pas di malam Jumat itu saya tunggu teman-teman yang biasa nunggu itu tidak nongol-nongol sampai dengan kejadian tersebut. Kondisi di ruang bawah itu dalam kondisi udah gelap gulita. Nah saya sembari nunggu teman itu udah terlelap tidur, pas terbangunnya itu ada suara dengusan dari bawah loteng itu. Kalau saya perhatikan itu dengan kondisi senyap, nampak jelas dengusan kayak suara babi, persis banget. Nah semakin mendekat semakin jelas suara itu, dengan saya membaca ayat Quran sebisa-bisanya. Ya dengan kondisi sedikit merinding lah, sedikit ketakutan dengan kondisi saya sendirian ya ceritanya. Awalnya saya nggak ketemu surat apa yang harus saya baca, hanya Bismillah aja. Lupa kalau harusnya saya bawa ini baca ayat kursi lah. Ayat kursi ya. Nah cuman begitu suara itu makin terdengar jelas ya itu posisi loteng itu kan ada tangga. Iya. Tangga yang sifatnya undaan nih. Betul. Ya. Jedah antar tangganya itu kurang lebih ya hampir 1,5 jengkal lah untuk tangga orang dewasa. Betul. Nah dengan pintu loteng itu adalah level rata. Jadi begitu kita tuh naik dari tangga itu kepala langsung nyundul pintu loteng nih. Jadi begitu mau masuk ke lantai loteng itu kan berarti ngedorong dulu nih. Oke. Ngedorong baru kita bisa naik.
Nah baru tuh masuk ke lantai loteng. Nah ceritanya posisi pas saya udah tertidur itu ada dengusan itu seolah mau naik ke lantai loteng tersebut, pengen masuk ke ruangan tempat saya tidur. Naik dengan kondisi si babi ngepet lah mungkin ya, mungkin itu pastinya babi ngepet. Pengen naik, posisi naik turun, suaranya kenceng, tak tik tuk tak tik tuk tak tik tuk tak tik tuk tak tik. Di atas itu saya terus berdoa. Saya terus berdoa sebisa-bisa saya, belum juga hilang si makhluk itu tuh. Makin naik loh, tak tik tuk. Akhirnya saya memberanikan diri. Ceritanya di ruangan itu kan ada sapu. Karena saya rajin nyapuin nih, kalau kotor sedikit saya sapuin. Akhirnya apa? Di pintu itu kan untuk kunci pintu hanya sebatas kunci yang di paku yang di ini nih dilingkarkan. Ya, betul. Ya untuk nanti kunci sederhana lah. kunci sederhana, Oke. kunci yang sangat simpel. Hanya sebatas kayu dislotin ke besi yang ditekuk itu, Betul. pintu akan terkunci. Saya tersadar pas ngelihat ada sapu di situ, langsung saya ambil, langsung saya masukin. Dengan terus saya berdoa, naik turun terus. Berarti pada sisi saat itu Kang Otoy itu ada teman gak sih Kang? Nggak ada, cuman sendiri. Sendirian. Bisa dibilang ruangan itu adalah mes. Bisa jadi. Bisa jadi. Sebenarnya gini, ruangan itu sempat adalah tempat naruh barang, Oke. bukan buat tempat tinggal. Cuma karena majikan ini posisi kasihan sama saya, jarak dari tempat kerja ke rumah itu agak jauh ya. agak jauh. Kalaupun misalkan saya lembur selesai jam 2 itu khawatir kalau ada apa-apa di jalan. Akhirnya saya diizinkan untuk tempatin loteng tersebut untuk dijadikan tempat tidur. Ya saya bawa dari rumah itu sajadah, Al-Quran, apapun itu untuk kebutuhan kita. Betul. Beribadah. Perlengkapan lah ya. Ya cuma kan mungkin karena tempat ini udah terlalu lama ditinggalkan. Betul. Sama siapapun, akhirnya mungkin saya ini dianggap sudah mengusik tempat di mana dulu mungkin tempatnya dia. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kang. Jelasnya gini, setelahnya suara si babi itu naik turun dari tangga terdengar, udah tidak lagi ada di atas tangga, mulai masuk ke lantai. Di situ kan ada celah kecil yang bisa buat saya intip tuh. Oke. Ya, di bawah udah gelap, cuma kan ada cahaya lampu dari arah yang berlawanan. Akhirnya nampak di situ Ada bayangan gitu kan. ada bayangan. Dan itu Bayangan yang nampak jelas, di mana binatang yang banyak kuning. seperti bagong atau babi gitu ya. Gambarnya seperti itu. Oke. Jadi ya mungkin ya di lingkungan tersebut ada orang yang mungkin ya cari pesugihan. Bisa jadi. Dengan cara ya mungkin istilahnya babi ngepet. Nah akhirnya ya setelahnya si babi ngepet itu keluar dari ruangan itu, ya saya untuk bisa tidur kembali agak susah. Iya. Kenapa? Saya terus berdoa. Ya kenapa posisi saya udah benar-benar terpojok di situ. Ya khawatir kalau misalkan saya turun, ya posisi si babi itu masih di lingkungan itu. Ya wajar lah. Dengan kondisi saya sendirian, tiba-tiba ada temuan seperti itu, ya perasaan takut itu selalu maksudnya ya benar-benar takut banget. Oke. Gitu. Tapi untuk selain penampakan, maksudnya selain bayangan gitu Kang, ngelihat nampakannya nggak Kang? Maksudnya ngelihat wujudnya gitu, bahwa itu tuh emang bener-bener babi ngepet gitu Kang. Ya itu, setelahnya saya intip dari celah celah kecil yang sekiranya saya bisa melihat di lantai bawah itu, terlihat nampak bayangan yang terlihat dari cahaya cahaya dari situ. Akhirnya terlihat di situ bahwasanya si babi ngepet itu keluar dari tempat itu.
dengan kondisi tubuh yang cukup besar dengan banyak bulu di Oke. situ. Nah ceritanya terlepas toh ngelewati berapa jam kemudian dengan saya terus berdoa, maksudnya saya dihindarkan dari teror si babi ngepet tersebut. Akhirnya ya saya terus berdoa sampai-sampainya jam 3:30 itu saya baru tertidur. Ya karena emang posisinya sendiri, ya kan. Terus baru banget mungkin ngalamin hal seperti ini ya Kang. Dan di tahun segitu mungkin ya karena belum ditemukan HP ya. Betul. Ya jadi kita pengen komunikasi ke siapapun itu ya bingung. Dia cukup ngerasain kita sendiri ya yang ada di Betul. situ. Jadi di dalam ruangan itu saya benar-benar ngerasa ya Allah, jangan sampai saya ditemuin dengan waktu itu. Ya pokoknya cukup hari ini. Kalaupun toh misalkan nanti ada lagi ya mungkin saya bisa minta tolong sama majikan untuk bisa bantu menyingkirkan dengan cara berdoa atau apalah di dalam satu tempat itu, apakah dengan cara ngaji bareng atau apa. Nah ceritanya gini, pas di pagi hari saya udah terbangun, saya tidak langsung ngobrol sama majikan atau teman-teman yang di situ. Karena apa ya, saya pengen Tidak langsung bercerita lah ya. tidak langsung bercerita. Karena apa ya, ketakutan itu masih ada dan pengen cerita itu ya masih masih penuh dengan ketakutan aja. Akhirnya sewaktu-waktu saya coba menceritakan hal tersebut ke rekan kerja saya di situ yang sudah lama banget. Pelan-pelan awalnya saya ajak ngopi dulu. Saya ajak ngopi pada saat waktu istirahat. Itu pun saya coba menanyakan dengan baik-baik tanpa harus menceritakan ke banyak orang. Kenapa? Khawatir kalau ada dari mungkin ya maaf ya, memang di lingkungan tersebut ada yang mungkin ada yang pekerjaan seperti itu, khawatir saya menyinggung seseorang gitu. Nah, betul. Ujon ya takutnya. Ya khawatir seujon Fitnah. lah, khawatir Bukan jadi fitnah, fitnah, ya. terus akhirnya apa ya, ada pihak-pihak yang Merasa dirugikan lah. merasa dirugikan. Setelah saya bercerita, akhirnya teman saya yang memang sudah lama kerja di situ mengiyakan bahwasanya benar. Bahwasanya benar. Berarti sebelum kejadian itu juga teman-teman kerja di situ sudah merasakan, maksudnya bahwa adanya babi ngepet. Bukan merasakan. Jadi pernah kebetulan teman saya yang diajak ngobrol itu pernah sewaktu-waktu menemukan hal yang sama. Di mana pada saat dia selesai lembur, ceritanya dia ngejar target, ngejar target dan posisi dia pulang paling terakhir untuk apa ya, pegang kunci gudang lah kasarnya tuh, pegang kunci gudang, di mana orang lain sudah pada pulang semua dengan kondisi lampu sudah pada dipadamkan semua. Pada saat dia sudah menutup pintu gudang, terlihat ada bayangan hitam dengan suara tembusan yang cukup jelas. Akhirnya apa? Sebisa-bisa dia lari dari tempat itu dengan meninggalkan motor yang dia bawa karena ketakutan. Betul. Akhirnya apa di situ ya? Apa ya? Saya setelahnya ada kejadian seperti itu dan diiyakan dari teman yang saya ajak ngobrol tersebut seperti itu, Memang ada gitu. dan memang itu ada. Akhirnya ya saya coba untuk ngobrol sama majikan saya, ngobrol baik-baik dengan maksud dan tujuan untuk saya tidak lagi menempati apa ya, maksudnya loteng tersebut, karena ya apa ya, sudah ngerasa
ada teror dan dirasa tidak nyaman. Akhirnya ya saya memilih untuk pulang tiap hari. Oh, setiap hari. Ya dengan cara saya pulang ikut ke teman yang satu tempat di situ untuk pulang itu tanpa harus menginap. Oke, ya, karena saya berpikir daripada toh misalkan niat saya pengen kerja, pengen dapat uang, tapi dalam kondisi kurang nyaman dan ada teror, akhirnya ya ambil pilihan untuk pulang tiap hari. Dan cerita itu cukup saya sama teman yang tadi saya jelaskan aja yang cukup tahu aja. Khawatirnya kalaupun misalkan kita banyak cerita ke banyak orang, Betul. khawatir ada yang disudutkan. Jadi paling kita ambil pilihan untuk pada waktu lembur itu pulang cepat. Yang biasanya kita pulang sampai jam 1 lah, kita ambil pilihan jam 11 kita udah mulai cabut. Dan lebih awal daripada teman-teman kerja yang di situ. Dan yang lain sempat menanyakan gitu. Yang maksudnya yang lain itu di luar saya sama teman yang tadi tuh. Kenapa sih biasanya kamu nginep gitu ya? Betul. Iya, biasa. Ngerasa aneh juga ya, Kang? Iya, ngerasa aneh gitu. Oke. Biasanya kamu nginep di situ. Dan biasanya pulang juga sama jam segini, kenapa pulang cepat dan tidak mau nginep lagi? Saya cuma bilang, enggak lah, besok saya harus sekolah. Khawatir kalau misalkan bangun kesiangan, akhirnya saya tidak bisa berangkat sekolah dan mungkin ya saya terlambat. Padahal sih saya tutupin atas kejadian yang kemarin. Kenapa saya tidak mau orang lain dengar cerita yang sama? Akhirnya mereka juga ambil pilihan mungkin ya tidak mau lembur gitu. Sementara mereka sendiri kan ya harus kejar target dan harus bekerja keras untuk bisa mencukupi keluarga mereka. Nah, tapi Kang Otoy sama teman Kang Otoy itu yang merasakan ini nggak, maksudnya ngebuka obrolan nggak sama majikan gitu kan, atau mungkin ada sebuah tindakan supaya istilahnya biar nggak ada babi ngepet lagi gitu Kang? Sempet saya mencoba untuk memberanikan diri ya ke majikan saya. Itu pun ya saya juga ya ambil waktu yang pas banget, dimana pada saat majikan saya itu lagi santai. Pada saat santai dia lagi ngopi, saya coba duduk di sebelahnya. Awalnya ya saya bicara apa dulu lah, artinya kan ya ada basa-basi, tidak to the point. Saya menanyakan poin permasalahan yang kemarin saya sempat temuin gitu. Dan itu pun ya tetap dengan penuh kehati-hatian. Tetap penuh dengan kehati-hatian. Ya khawatirnya ya ada hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dari pertanyaan saya, mungkin tidak cocok atau mungkin gimana lah. Saya beranikan diri dengan maksudnya ya pengen ngomong tuh kayak susah banget. Oke, iya. Ya khawatir kalau misalkan saya sampai menyinggung gitu. Iya, betul. Ya akhirnya cerita itu saya sampaikan dan si majikan saya itu kaget. Karena memang dia tidak diem di situ. Karena di situ hanya sebatas tempat kerja gudang. Sementara rumah dia kan bukan di situ. Akhirnya dengan cerita saya tersebut dia tidak langsung percaya begitu aja. Beberapa hari dia mencoba maksudnya berkunjung ke rumah-rumah di daerah sebelah yang dekat-dekat dengan
tempat kerja tersebut untuk mencoba mencari informasi yang benar dari apa yang saya ceritakan atas kejadian kemarin. Nah ceritanya ya mungkin ya ada yang sempat ngelihat juga di situ. Di luar karyawan yang kerja di situ. Akhirnya apa? Ada dari tetangga di pabrik tersebut sempat melihat juga atas si babi ngepet tersebut. Akhirnya si majikan saya pun sedikit percaya dari cerita saya. Akhirnya apa? Sewaktu-waktu dari beberapa tetangga tersebut untuk dikumpulkan, untuk ambil solusi, ambil tindakan, untuk sama-sama kan istilahnya jalan keluarnya nih barangkali takutnya gitu kan. Yang namanya babi ngepet kan dia istilahnya ngambilin harta lah, bahasa Betul. kasarnya. betul, Takut yang lain juga kan kena gitu ya. betul. Akhirnya apa? Itu setelahnya ada cerita seperti itu, yang dulunya tidak ada pos apa ya, maksud tidak ada Pos keamanan gitu lah ya. pos keamanan, ronda itu mulai diadakan. Ya start dari jam 10 malam lah. Di situ dibuat pos kamling secara dadakan. Buat tempat kumpul ya bapak-bapak yang ada di daerah situ lah. Ceritanya tiap malam kumpul. Tiap malam kumpul. Dan benar kejadian. Kejadian. Oke. Itu sama. Munculnya itu persis di malam Jumat. Kurang lebih pukul 1:30-an. Oke. Ceritanya gini, pada waktu jam ronda itu ada 5 orang yang jaga malam itu. 4 orang udah tertidur lelap. 1 karena memang dia harus melek ya, harus terjaga untuk mewakili yang lain tidur, tapi dia tidak boleh tidur dalam kondisi terlentang. Ya, harus duduk. Jadi duduk. untuk gimana Benar, caranya? Ya harus duduk dengan diselimutin sarung, dikerudungin lah, untuk tetap terjaga gitu. Untuk tetap terjaga, barangkali ya ini sih sasaran adalah babi ngepet. Betul. Ya, atau mungkin ada orang yang iseng, orang asing yang mungkin pengen yang berbuat macam-macam. Ceritanya yang polisi harus terjaga, dia dalam kondisi antara sadar tidak sadar, pas ngelewat di depan pos ronda Di tersebut. pos ronda. Akhirnya apa? Dia teriak, teriak sampai yang 4 yang tidur itu terbangun semuanya. Itu gitu. Akhirnya apa? Kan ada, kalau di tempat ronda itu kan ada kentongan ya. Ada kentongan kan. Ada 2 di sebelah sini sama di sebelah sini. Kanan kiri. Wah langsung diambil, wah, teriak rame. Dan bikin warga di situ semua terbangun. Akhirnya semua nyisir ke setiap gang. Semua nyisir ke setiap gang. Dan ya dari kejadian tersebut, akhirnya isu itu ramai. Isu itu ramai. Jadi apa ya? Akhirnya tidak hanya orang setempat yang di daerah itu yang dekat dengan pabrik, di mana ada tempat-tempat yang sekiranya perlu harus dijaga, semua dijaga. Karena apa? Setelahnya diketahui sama yang jaga di situ, semua isunya tuh jadi ramai gitu. Pasti, betul. Dan masyarakat di daerah itu ngerasa khawatir. Kenapa tidak mau kalau sampai uang yang udah lama disimpan, ditabung lah ya, atau apapun itu terus tiba-tiba harus terambil sama babi ngepet tersebut. Akhirnya apa? Ya bukan hanya saya sendiri, masyarakat yang lain jadi tahu informasinya, bahwasanya dari apa yang saya temukan pada waktu saya di Loteng itu, ya akhirnya yang lain jadi tahu dan jadi ramai ceritanya. Nah,
Itu setelah banyak kejadian lah, sampai tadi kan mendiriin ronda gitu kan, sampai warga di situ juga kan yang jaga sampai ngelihat Kang. Itu sampai tertelusur nggak Kang? Maksudnya endingnya gitu Kang, ada yang istilahnya ketahuan bahwa emang si dia babi ngepetnya gitu Kang. Ini prosesnya cukup lama ya. Prosesnya cukup lama karena ini menyangkut dengan nama baik seseorang. Betul. Akhirnya apa ya? Ditelusuri. Memang ada dari warga setempat itu yang dicurigai pengangguran, nggak ada pekerjaan yang jelas, dan sempat ditemukan oleh tetangga si yang dicurigain itu, di mana di rumah tersebut tuh banyak ditemukan bekas lilin. Bekas lilin. Dan apa ya, si istri dari si yang dicurigain itu tuh sering diketahui kalau misalkan pas dia belanja ke warung atau ke toko, baik siang ataupun malam hari itu ya lalu belanja lilin. Cuma kan karena masyarakat tempat tersebut bijak ya, artinya tidak bisa ambil keputusan bahwasanya kenapa ini akan menjadi fitnah dan akan menjadi apa ya, masalah besar. Jadi gini, setelah isu itu makin ramai dan tahu lah ya namanya ibu-ibu. Kalau nama ibu-ibu kan ya begitu kumpul duduk ramai atau kan gimana lah, itu kan di mana yang menjadi isu itu kan selalu besar. Mungkin karena ada rasa malu, setelahnya ada tudingan nih bahwa si A itu suaminya kalau malam ngepet, karena mungkin sering ngedengar dengan sendirinya karena mungkin ngerasa malu ya, tanpa ada izin untuk berpindah kemana, tiba-tiba satu keluarga itu apa ya, pergi dari tempat itu, pindah ya, nggak tahu kemana ya, maksudnya tidak ngomong nih kalau bakal pindah kemana, tiba-tiba pindah aja, tiba-tiba pindah. Ya mungkin ya malu lah, karena malu dan khawatir kalau misalkan ada pembuktian dan akan jadi apa ya, jadi kemauan masyarakat. Dan dari rasa kurang penasaran dari warga tersebut, ceritanya rumah itu tuh bukan rumah yang sifatnya permanen ya, yang dihuni sama yang satu duit. Dari bilik bambu dengan posisi pintu juga kan bukan dari kayu, jadi bilik bambu yang hanya diikat sama tali tambang, tali tambang lah. Ceritanya kan ya mungkin ada orang di semua, ada orang. Coba masuk rumah itu, setelah posisi rumah itu kosong itu. Ya, setelah rumah itu posisi kosong, ada yang bisa masuk itu ya. Ada satu kamar di mana disimpan lampu. Mungkin untuk ruang ritual juga ya kan? Bisa jadi. Dan itu ditemukan banyak. Dan ada awan untuk tempat di mana lilin diletakkan. Ya mungkin ya cerita saya seperti itu sih. Oke, paling kita aja Kang ceritanya Kang. Oke, paling kita aja Kang ya ceritanya Kang. Ya, Aduh, keren banget nih cerita. Jadi buat kita juga maksudnya jangan sampai istilahnya gelap dengan harta sampai ngelakuin hal-hal seperti itu ya Kang. betul. Paling gitu aja teman-teman
cerita dari Kang Otoy. Makasih banyak Kang Otoy Sama-sama, sudah Mas berbagi Ega. cerita, sharing tentang pengalaman bisnisnya. Salam buat keluarga, sehat buat istri semua, buat anak-anak juga. Buat teman-teman yang lagi nonton, semoga diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, dilancarkan bisnisnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share antara channel biar kita semakin berkembang, biar bisa menunjukkan cerita-cerita horor yang lebih seru lagi. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih yang udah nonton antara channel. Saya Egrai dan Saya Otoy. Kang Otoy pamit. Terima kasih Kang Otoy. Sama-sama Mas Egrai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri, ngobrol misteri suka atau tidak mereka. Bye-bye.